Bab 2421. Baiklah, sudah beres. Setelah semuanya beres, Wendy merasa tenang. Setelah mencium pipi Helen, dia bergegas kembali ke kamarnya. Sementara itu, Helen berdiri di tempatnya, menyentuh pipinya, ragu-ragu harus berkata apa. Apakah dia benar-benar akan mengkhianati putri kandungnya demi putri tirinya? Setelah kembali ke kamarnya, Wendy mengeluarkan ponselnya dan sambil menangis menceritakan kembali semua yang telah dialaminya selama bertahun-tahun sebagai saudara perempuan Melody. Dia memberi judul unggahan itu, Melody, berapa banyak lagi orang yang ingin kamu bully? Melody sama sekali tidak memberikan manfaat apapun kepada Wendy, namun ia malah sukses di industri hiburan. Wendy sangat membenci hal itu. Dari segi penampilan, ia jauh lebih cantik daripada Melody, dan dari segi latar belakang keluarga, Melody hanyalah orang biasa yang menyedihkan. Bagaimana mungkin Melody bisa dibandingkan denganku? Dia kan masih pendatang baru, jadi bagaimana bisa dia bisa membintangi film sutradara Son? Aduh, aku tidak percaya dia mencuri semua kesempatanku. Membayangkan Melody melakukan debutnya dan mendapatkan undangan dari Son membuat Wendy dipenuhi kebencian. Saudariku tersayang, sepertinya kau tidak akan bisa kembali kali ini. Karena semua orang mengkritikmu, tidak ada salahnya jika aku ikut mengecammu, kan? Saat melihat unggahan yang telah ditulisnya, Wendy sendiri merasa tersentuh oleh kedalaman emosionalnya. Itu cukup untuk membuat air mata mengalir di matanya sendiri. Apalagi bagi mereka yang secara online ikut terlibat dalam drama tersebut. Aku adalah bagian dari keluarga campuran dengan Melody, ayahku dan ibunya bertemu setelah ibuku tidak lagi ada dalam kehidupan kami. Sejak hari aku tahu aku akan memiliki adik perempuan, aku bersumpah untuk melindunginya dan menjadi kakak yang dapat diandalkan. Tak seorang pun menyangka bahwa alih-alih malaikat yang kami harapkan, aku malah akan menyambut iblis. Sejak kecil, setiap kali ada sesuatu yang kusuka, dia selalu datang dan merusaknya. Setiap kali aku berpelukan dengan ibu, dia akan ada di sana, mengejek dan mengolok-olokku dengan tatapan matanya yang dingin dan menusuk. Aku tidak pernah membayangkan bahwa tatapan seorang anak bisa begitu kejam seolah-olah diracuni. Untungnya, ibu juga sangat menyayangiku dan tidak pernah menunjukkan pilih kasih kepada Melody hanya karena dia adalah anak kandungnya. Tetapi karena hal ini, Melody menjadi semakin jahat, menyebabkan kekacauan di seluruh rumah. Baru-baru ini, dia menyebabkan saya dituduh secara salah dan dipenjara. Butuh banyak usaha untuk membersihkan nama saya dan keluar dari masalah itu. Kami tidak punya pilihan selain memutuskan hubungan dengannya, sebuah akibat yang membuat seluruh keluarga kami sangat terluka. Saat dia pergi, dia bahkan tidak menoleh ke belakang. Aku sudah mempersiapkan diri untuk mengubur kenangan menyakitkan ini, namun aku tidak pernah membayangkan dia akan melanjutkan perbuatan jahatnya dan menimpakan penderitaan yang begitu besar pada gadis malang itu. Melody, bagaimana kau bisa tega melakukan hal-hal seperti itu? Sekarang, di saat kritis ini, saya tidak memposting ini untuk mencari perhatian, tetapi karena saya masih memiliki hati nurani. Melody, jika kamu masih memiliki sedikit hati nurani, keluarlah dan minta maaf. Sudah bertahun-tahun, kamu tidak bisa terus mencoba melarikan diri dari konsekuensi perbuatanmu. Orang-orang yang telah terluka berhak mendapatkan keadilan. Hentikan apa yang kamu lakukan, dunia ini bukan hanya milikmu. Dari kakakmu, Wendy, yang masih menyayangimu tetapi tidak berani mendekatimu. Kehebohan seputar skandal Melody agak mereda pada saat itu, tetapi unggahan Wendy langsung membuat Melody kembali menjadi sorotan. Bab 2422. Ya ampun, aku tidak tahu Melody punya saudara perempuan. Dia terdengar benar-benar patah hati di unggahannya. Jika seseorang bisa mengabaikan keluarganya, tidak heran mereka bisa begitu kejam kepada orang lain. Cek, aku tidak menyangka ini akan menjadi sinetron. Melody, kejutan apa lagi yang kau sembunyikan? Menurutku perkataan Wendy sangat dapat dipercaya karena dia tidak ikut-ikutan saat Melody sedang berada di puncak popularitasnya. Sekarang, dia baru angkat bicara karena ada gadis lain yang terluka, jadi sepertinya dia benar-benar peduli pada gadis itu. Tidakkah menurutmu kata-kata ini terdengar terlalu dibuat-buat? Sungguh ironis dan menggelikan mengatakan dalam sebuah unggahan bahwa kamu tidak ingin mencari perhatian.
Jika dia tidak menginginkan perhatian, mengapa dia muncul untuk mengkritik Melody pada saat seperti ini? Aku yakin orang di atas itu penggemar Melody, kan? Bahkan jika seseorang tidak ingin perhatian, bagaimana mungkin seseorang hanya berdiam diri dan tidak melakukan apapun ketika Melody bertindak begitu kejam? Kau pikir semua orang tidak tahu malu seperti tuanmu, tidak keluar untuk menanggapi bahkan ketika sesuatu yang sebesar ini terjadi? Di luar dugaan, orang yang terang-terangan mengejek Wendy bukanlah orang yang bisa dianggap remeh dan langsung terlibat adu argumen dengan pengguna media sosial tersebut. Tuan, Anda ini apa? Anjing. Apakah Anda perlu tali di leher Anda untuk berbicara online? Saya selalu berpikir hal-hal ini hanyalah kampanye fitnah yang disengaja terhadap Melody. Kalian semua sudah kehilangan akal sehat, berbondong-bondong menyerang Melody. Saya hanya pengamat, namun saya dicap sebagai penggemar Melody oleh kalian semua. Terserah, saya hanya menyampaikan pendapat saya. Melody sengaja difitnah, percaya atau tidak. Pengguna dengan ide, Dare to Duel, di bagian komentar benar-benar menjadi sasaran utama serangan, dan yang lain mulai menandainya untuk berdebat. Aku merasa kasihan padanya setiap kali melihat kalian menghujatnya. Kalian para penggemar perlu memberi kesan yang lebih baik sebagai penonton. Kalian bahkan tidak menghapus like pada teaser Melody sebelumnya. Apakah kalian takut kami tidak akan tahu bahwa kalian menyamar sebagai penggemar? Dare to Duel langsung menanggapi komentar itu. Aku menolak untuk percaya bahwa kamu tidak mengagumi kecantikannya ketika kamu melihat teaser Melody sebelumnya. Mengapa aku harus mencabut likeku sekarang hanya untuk online? Kamu pikir kamu siapa yang berhak memberitahuku apakah aku harus menyukai sesuatu atau tidak? Komentator lainnya tidak menyangka akan diserang secara langsung karena ini bukan pertama kalinya dia menghina Melody. Namun, sebelumnya tidak ada penggemarnya yang berani berkomentar. Karena itu, dia memutuskan untuk mengambil jalan pasif-agresif dengan membalas di kolom komentar, "Lupakan saja, aku tidak akan berdebat dengan orang gila ini." Namun, Dare to Duel tidak membiarkannya lolos begitu saja. Ia langsung berkomentar, "Apakah kamu takut sekarang? Mengapa kamu tidak terus membalas komentar saya? Apakah kamu tidak pandai mengetik? Kamu ingin mengendalikan segalanya, bahkan bagaimana saya menggunakan internet." Komentator lainnya dengan mudah mundur, mungkin karena ia merasa hal itu tidak ada gunanya. Pada akhirnya, mereka meninggalkan satu komentar terakhir di bagian komentar. Beberapa orang membawa kekacauan kemanapun mereka pergi, mungkin karena kemampuan aktingnya terlalu bagus, membuat banyak aktris mapan merasa terancam. Tapi saya hanya ingin mengatakan, tuduhan-tuduhan ini terlalu palsu. Jika Anda mengesampingkan prasangka Anda dan melihat dengan saksama, Anda akan melihat bahwa itu hanyalah seseorang yang sengaja mencemarkan nama baiknya. Hari ini, saya dicap sebagai penggemar padahal saya hanya seorang pengamat, tapi tahukah Anda? Saya akan membiarkannya saja untuk saat ini. Bab 2423. Aku akan menunggu sampai kebenaran terungkap suatu hari nanti. Kemudian, kalian semua sebaiknya datang dan meminta maaf kepadaku. Para penggemar Melody menyaksikan perdebatan sengit itu dengan napas tertahan, tak pernah menyangka bahwa seorang penonton akan membela Melody. Kebanyakan orang tidak terlalu fasih berbicara, jadi mereka diam-diam mulai mengikuti Dare to Duel. Dare to Duel hanya ingin menikmati keberadaannya di dunia maya. Mereka meninggalkan pesan di profil mereka, kepada semua penggemar Melody, tidak perlu mengikuti saya. Saya hanyalah pengguna media sosial biasa yang tidak menyukai perburuan penyihir. Sebelumnya, sikapnya terhadap masalah ini hanya sebatas ketertarikan biasa. Karena dia juga terlibat dalam perdebatan verbal, dia akhirnya memperhatikan orang dalam tersebut. Dia ingin melihat seberapa dalam Tasya berkecimpung di industri hiburan. Setelah melihat profil Tasya, dia menemukan unggahan dan argumennya tidak masuk akal. Dare to Duel memposting ulang unggahan Tasya dengan keterangan, yang belakangan ini ramai dibicarakan di internet adalah unggahan-unggahan bodoh seperti ini. Jangan bilang kalian percaya hal-hal bodoh seperti itu. Kalian ini tidak punya otak. Begitu dia melakukan itu, hal itu langsung memicu badai di dunia maya. Namun, karena ada seseorang yang terang-terangan mendukung Melody, banyak orang yang sebelumnya hanya menonton dari pinggir lapangan juga ikut bergabung. Akhirnya, ada yang berani angkat bicara.
Aku sudah memendam ini begitu lama, ini membuatku gila. Yang disebut, orang dalam, ini mengaku tahu seluk-beluk industri hiburan, tetapi lihat gaya penulisannya yang sangat naif. Apakah menurutmu orang seperti itu bisa bertahan di industri ini? Di bawah komentar ini, banyak orang ikut mengejek Tasya, mengolok-olok tingkat pendidikannya yang tampaknya rendah, dan percaya bahwa sebagian besar orang yang mempercayainya adalah anak di bawah umur. Tasya, yang dengan bangga merasa senang karena banyak orang memperhatikannya, tentu saja terkejut ketika dia mengambil ponselnya dan melihat banjir komentar yang menghina. Kupikir mereka semua percaya padaku. Mengapa sekarang mereka semua menuduhku? Pikir Tasya. Ia merasakan detak jantungnya meningkat. Ia secara acak mengklik salah satu komentar, hanya untuk menemukan komentar-komentar yang mengejek pidatonya, mengatakan bahwa ia tampak tidak berpendidikan. Tasya sangat marah. Lagi pula, memang benar dia telah putus sekolah menengah atas. Seolah-olah kau lebih baik, kau hanya mengoceh omong kosong di sini. Tasya berencana menunggu hingga hari berikutnya untuk memposting gosip palsu tentang industri hiburan. Namun, begitu melihat orang-orang yang menuduhnya, dia tidak bisa menahan amarahnya. Dia langsung mulai berdebat dengan mereka. Cinta, kalian tidak layak mendapatkan waktuku. Selain melakukan diskriminasi berdasarkan pendidikan, apalagi yang kalian ketahui? Pantas saja kalian penggemar melodi. Beberapa penggemar menghibur Tasya di kolom komentar, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Dia berharap bisa menerobos kabel internet dan melawan orang itu secara langsung. Bukannya aku tidak ingin pergi ke kuliah. Karena nilai saya yang buruk dan kurangnya dukungan finansial dari keluarga, saya tidak punya pilihan selain putus sekolah menengah atas. Kerja, mungkin aku sudah mendapatkannya. Gelar sarjana sekarang jika seseorang setidaknya aku tidak akan dipecat oleh setiap perusahaan tempat aku bekerja, pikir Tasya. Namun, Tasya dengan cepat tersadar. Apa bedanya jika para pengguna media sosial ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi? Bukankah mereka tetap tertipu oleh seseorang seperti dirinya yang bahkan belum menyelesaikan sekolah menengah atas? Kalian para pecundang yang mengejekku tidak akan menyangka ini. Begitu aku melacak alamat IP kalian, aku akan memberi kalian pelajaran agar jangan macam-macam denganku. Setelah sekian lama menimbulkan kekacauan di dunia maya, dia mulai memahami sisi teknisnya. Dia tahu bahwa melacak alamat asli seseorang melalui alamat jaringannya bukanlah hal yang sulit. Bab 2424. Selain itu, Thalia telah memberinya begitu banyak uang. Tasya diam-diam mentransfer sejumlah besar uang ke rekeningnya sendiri, sehingga semuanya menjadi jauh lebih mudah. Sementara itu, Thalia tidak pernah menyangka Tasya akan sebodoh itu hingga menyebabkan begitu banyak masalah baginya. Awalnya, dia hanya ingin menemukan seseorang yang relatif mudah dikendalikan untuk melakukan perintahnya. Dengan begitu, dia bisa dengan cepat mengalihkan semua kesalahan kepada Tasya. Thalia sama sekali tidak menyangka Tasya akan menikmati perasaan didukung oleh orang lain secara online. Thalia juga tidak percaya bahwa Tasya akan meninggalkan jejak yang begitu jelas dalam aktivitas ilegalnya. Dia menyesal telah membiarkan Tasya terlibat dalam masalah sebesar itu sejak awal. Tasya mengirimkan tautan halaman web orang yang mengejek tingkat pendidikannya kepada seorang peretas yang dikenalnya. Saya ingin Anda mencari tahu identitas dan alamat orang ini. Saya ingin melihat seberapa terpelajar orang ini sebenarnya. Beraninya mereka mengejek saya. Peretas itu ragu sejenak. Dia hanya menerima pekerjaan secara online dan tidak ingin terlibat dalam kegiatan ilegal seperti ini, tetapi harga yang ditawarkan Tasya terlalu menggiurkan. Karena dia memiliki banyak uang di rekeningnya, menghabiskan sedikit uang untuk berurusan dengan orang-orang yang tidak disukainya tampak dapat dibenarkan. Oke, setengah jam kemudian, informasi tentang Der Toduel muncul di layar Tasya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Apa kamu yakin tidak salah? Tasya melihat resume orang tersebut yang mengesankan dan latar belakang keluarganya yang berpengaruh. Dia curiga telah dibohongi. Mungkin si peretas gadungan ini secara acak menemukan informasi orang kaya di internet dan mengirimkannya kepadaku, pikirnya. Tanpa diduga, peretas itu juga ketakutan. Aku tidak menginginkan uangmu lagi untuk pekerjaan ini.
Jangan pernah menghubungiku lagi. Dia tahu kali ini dia telah mengusik sarang lebah. Menyelidiki informasi tentang putri orang kaya secara terang-terangan pasti akan menarik perhatian. Peretas ini cukup cerdas, dia sudah menghapus semua jejaknya secara online. Hanya aktivitas online Tasya yang tersisa. Dia bahkan belum sempat mengejek Dareto Duel, tetapi sudah ditemukan oleh pihak lain. Akun Dareto Duel memposting surat dari pengacara mengenai Tasya dalam unggahan terbarunya. Semua orang online terutama untuk bersenang-senang. Jika demikian, mengapa sebagian orang bersikeras melakukan hal-hal yang melanggar hukum? Seseorang marah kepada saya karena mengkritiknya, jadi dia menggunakan cara-cara licik untuk menyelidiki saya. Tapi saya sudah mengatakannya sebelumnya, saya bukan orang yang mudah diajak main-main. Sampai jumpa di pengadilan. Unggahannya mengejutkan semua pengguna media sosial yang mengikuti drama online tersebut. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang disebut sebagai orang dalam itu akan melakukan doxing terhadap seseorang. Perilaku ini dipandang sangat memalukan oleh orang lain. Hahaha, ini semua karma. Aku ingin melihat apakah orang dalam ini bisa lolos tanpa cedera. Dia menyebarkan rumor tentang Melody, menyebabkan Melody difitnah secara tidak adil. Kamu menabur apa yang kamu tuai, haha. Gugatan terakhir Tasya yang diajukan oleh Leo telah belum sampai ke tahap persidangan, namun dia sudah menerima surat dari pengacara lain. Dia bingung harus berbuat apa, tetapi ketika mencoba menelepon Thalia, dia terus mendapat pesan bahwa ponselnya dimatikan. Apakah wanita itu telah meninggalkanku? Pikir Tasya. Semakin Tasya memikirkannya, semakin cemas dia. Dia menyesal tidak meminta informasi kontak Thalia yang lain saat itu. Namun, tidak ada yang bisa dia lakukan meskipun dia sangat panik. Angkat teleponnya, tolong angkat teleponnya. Jika kau tidak segera mengangkat telepon, aku pasti akan membongkarnya. Jika aku yang jatuh, kau juga. Bab 2425. Tasya menggigit bibirnya, berharap Thalia akan mempertimbangkan hal ini. Sementara itu, Thalia tetap tidak sadarkan diri di ranjang rumah sakit. Lukas, setelah memastikan dia baik-baik saja, pergi. Namun, dia tidak pulang. Sebaliknya, dia berkendara ke gedung asrama tempat Melody tinggal. Duduk tenang di dalam mobilnya, dia tidak begitu mengerti mengapa dia berkendara ke sana. Dia hanya merasakan dorongan tiba-tiba untuk bertemu dengannya. Ketika Melody menerima telepon dari Lukas, dia benar-benar bingung. Jadwalnya di siang hari sangat padat dengan syuting, dan sudah hampir pukul 10 malam ketika dia akhirnya kembali ke asramanya untuk beristirahat. Halo, dia menjawab telepon tanpa membuka mata, hanya mendengar suara napas yang sangat samar di ujung telepon. Melody berkedip, lalu menjauhkan telepon untuk memeriksa ide penelepon. Oh, ini Lukas. Kenapa kamu meneleponku sekarang? Halo, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah sesuatu terjadi? Tiba-tiba, semua rasa kantuk lenyap dari Melody. Dia tiba-tiba duduk tegak dari tempat tidurnya. Katakan sesuatu. Jika terjadi sesuatu, beritahu aku. Bukan apa-apa. Aku hanya ingin bertemu denganmu. Di malam yang gelap gulita, kata-kata Lukas menusuk hati Melody seperti anak panah. Bukankah seharusnya kau bersama Nona Thalia? Tanya Melody dengan suara serak. Apa hubungannya keinginanku untuk bertemu denganmu dengan dia? Entah mengapa, hanya mendengar suara Melody saja sudah cukup membuat Lukas rileks. Sambil bersandar di kursinya, ia membayangkan Melody berbaring di tempat tidur berbicara dengannya, dan itu membuatnya semakin rileks. Swenovel.net. Kupikir kau tidak percaya padaku saat kukatakan aku tidak mendorongnya. Kenapa kau meneleponku sekarang? Apa kau tidak merasa jijik padaku sama sekali? Tanyanya dengan nada bercanda. Meskipun jauh di lubuk hatinya ia merasa sakit hati. Mendengar Melody menyebutkan kejadian itu, Lukas menegakkan tubuhnya di kursi dan dengan sungguh-sungguh meminta maaf kepada Melody yang berbicara terburu-buru saat itu. Aku tahu itu kesalahanku. Aku tidak pernah menganggapmu sebagai orang jahat. Orang yang akan melakukan hal seperti itu. Melody terkejut. Setelah sekian lama, akhirnya dia mendapatkan permintaan maaf Lukas dan kepercayaan yang selama ini dia tunggu. Dia memalingkan wajahnya dan terisak pelan. Aku tidak marah dan aku tidak akan menyimpan dendam padamu. Lukas terkekeh pelan.
Tentu saja, aku memang mengharapkan hal itu dari Melody yang murah hati. Suara Lukas yang berat terdengar di telinga Melody melalui telepon, membuat bulu kuduknya merinding. Jadi kenapa kamu meneleponku selarut ini? Kamu bisa langsung memberitahuku lewat telepon. Sejak saat Melody menerima telepon dari Lukas, ia dipenuhi dengan keprihatinan yang tulus, bukan ketidaksabaran. Lukas menyadari hal ini dan merasa sangat bersyukur. Selama dia bersama wanita itu, dan wanita itu selalu membuka hatinya kepadanya, itu sudah cukup. Aku hanya ingin bertemu denganmu, itu saja. Melody terdiam. Dia tidak tahu bagaimana harus menanggapi. Dia takut terlalu banyak berpikir lagi. Dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia sedang bercanda. Dia tidak ingin menjadi satu-satunya yang menganggap semuanya serius. Bukankah akan menyedihkan jika setelah semua yang telah mereka lalui bersama, hanya dia yang menganggapnya serius. Bab 2426. Jangan bercanda seperti ini. Nada suara Melody mengandung sedikit permohonan. Hatinya yang rapuh tidak tahan dengan lelucon Lukas yang berulang-ulang. Bagi Lukas, itu mungkin hanya komentar biasa, tetapi bagi Melody, itu adalah contoh lain dari Lukas yang menambah bahan bakar pada rasa sukanya. Aku tidak bercanda. Kenapa kau pikir aku bercanda? Lukas dengan tajam merasakan kegelisahan Melody dan menambahkan, aku sedang di bawah sekarang. Napas Melody terhenti selama beberapa detik. Dia di bawah. Apa maksudnya? Apakah itu berarti dia ada di asramaku? Kau tidak percaya padaku? Kalau tidak, datanglah ke balkonmu dan lihat sendiri, kata Lukas, terdengar agak geli. Melody merasa pria ini pasti gila. Saat itu sudah lewat pukul 2 pagi, dan bukannya pulang untuk tidur, dia malah mengantarnya ke gedung asrama Melody. Itu benar-benar gila. Kamu gila. Lukas terkekeh melihat reaksi Melody. Keluar saja dan lihat sendiri apakah aku berbohong. Santai saja, dan jangan terburu-buru. Aku akan menunggumu di bawah. Ia hanya mendengar keheningan dari ujung telepon, diikuti oleh suara gemerisik samar, kemungkinan Melody sedang bangun. Sesaat kemudian, Melody muncul di balkon. Ia mengenakan gaun tidur tipis, memegang ponselnya sambil menatap ke bawah dengan bingung. Dalam sekejap, matanya bertemu dengan mata Lukas, yang menunggu di luar mobilnya. Di antara langit dan bumi, hanya bulan purnama yang menyaksikan pertukaran diam-diam ini. Dengan satu orang di lantai atas dan yang lainnya di lantai bawah, masing-masing memegang ponsel mereka, mereka saling menatap dalam diam untuk beberapa saat. Akhirnya, Melody berkata, kau benar-benar gila. Lukas terkekeh pelan, senyumnya tampak lebih lebar malam itu. Melody merasa pandangannya kabur. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, namun ia merasa bisa melihat senyum langka di wajah Lukas. Ia pun tak bisa menahan diri untuk ikut tersenyum. Aku tidak berbohong padamu. Aku ingin bertemu denganmu. Keduanya saling memandang, satu di lantai atas dan satu di lantai bawah. Sedikit rona merah muncul di wajah Melody. Bahkan dalam gaun tidur tipisnya, dia sama sekali tidak merasa kedinginan. Dia bahkan merasa darahnya mendidih. Kapan kamu sampai di sini? Sudah berapa lama kamu menunggu di sana? Tidak lama, Lukas berbohong. Dia telah menunggu dengan tenang di lantai bawah sejak meninggalkan tempat Talia. Saat itu sudah lebih dari 1 jam. Dia tidak berencana menelepon Melody. Dia tidak ingin mengganggu tidurnya. Namun, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk melihatnya, apalagi saat dia sudah berada di lantai bawah di asramanya. Kau tidak berbohong padaku, kan? Saat itu, Melody merasakan sebuah koneksi. Vol.ne. Sebelumnya di antara mereka seperti tidak pernah. Karena kamu sudah di sini, kenapa tidak? Ayo naik dan temui aku. Apakah kau akan mengizinkanku masuk? Tanya Lukas agak linglung, tidak yakin apakah Melody ingin bertemu dengannya, meskipun percakapan mereka tadi menyenangkan. Apakah kamu ingin aku terus berbicara denganmu di balkon? Cepat naik ke atas, kata Melody sambil tertawa kecil. Begitu Melody mengangguk, Lukas melangkah keluar dari mobilnya dengan langkah panjang. Setelah menutup telepon, Melody mengusap wajahnya. Fiuh, panas sekali. Aku pasti sudah gila. Pria itu tidak rasional, tapi kenapa aku juga kehilangan kendali? Sungguh tidak pantas bersikap seperti ini di tengah malam.
Sambil bergumam sendiri, dia tak kuasa menahan senyumnya. Dia bersandar di dinding dan perlahan berjalan kembali ke tempat tidurnya. Tidak lama kemudian, dia duduk kembali di tempat tidur, lalu pindah ke tepi sofa untuk menunggu. Bab 2427. Selama Lukas berjalan menaiki 2 lantai menuju unitnya, Melody tidak bisa menghilangkan rasa gelisahnya. Setiap kali dia duduk atau berdiri, dia merasa tidak tenang, sampai dia mendengar Lukas mengetuk pintu. Melody tiba-tiba mendongak ke arah pintu. Dia tahu siapa yang ada di luar. Itu adalah pria yang mengatakan ingin bertemu dengannya, pria yang selama ini dirindukannya. Melody, buka pintunya. Suara Lukas terdengar memiliki daya tarik magis. Selangkah demi selangkah, Melody mendekati pintu. Saat pintu terbuka, pria yang selama ini dirindukan Melody muncul di hadapannya. Tatapan mereka bertemu, tak satu pun dari mereka bergerak. Melody, namanya kembali terucap dari bibir Lukas. Ya, aku mendengarmu. Kamu tidak perlu terus memanggil namaku, jawab Melody. Sesaat kemudian, Lukas melangkah maju dan dengan lembut menangkup wajahnya dengan kedua tangannya. Ia merasa seolah telapak tangannya dihangatkan oleh bola api. Tanpa berpikir panjang, Lukas mengikuti instingnya dan melakukan apa yang paling diinginkannya, ia mencium bibir Melody. Mata Melody membelalak kaget. Apa yang dia lakukan? Melody terlalu terpesona. Kerinduan yang mereka berdua rasakan satu sama lain terwujud menjadi kenyataan pada saat itu. Tak satu pun dari mereka menyadari kilatan cahaya di sebelah kiri mereka. Sesaat kemudian, pintu tertutup perlahan. Lukas menyandarkan dahinya ke dahi wanita itu. Setelah melakukan apa yang diinginkannya, jelas sekali dia sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum padanya, tawanya akhirnya keluar dari sela-sela telepon dan langsung sampai ke telinganya. Apakah kamu suka saat aku menciummu? Tanyanya. Wajah Melody semakin memerah, dan dengan Lukas masih memegang wajahnya, panas itu menarik perhatian mereka. Semakin malu yang dia rasakan dan berusaha melepaskan diri, Lukas semakin erat. Ia tetap berpegangan. Pada saat itu, ia tampak mengabaikan protesnya, menolak untuk melepaskannya. Mana mungkin, gumam Melody. Dia menundukkan pandangannya dengan malu-malu, tetapi suaranya tidak terdengar sedih. Lukas merasa lega mengetahui hal itu. Sama bahagianya seperti dia. Ia menarik Melody ke dalam pelukannya, menyandarkan kepalanya di kepala Melody, dan menghela napas lega. Maafkan aku karena tidak datang mencarimu lebih awal. Aku ceroboh dan tidak mempertimbangkan perasaanmu. Melody berskadeling di dadanya. Jackpot. Dia akhirnya mendapatkan kasih sayang tulus dari Lukas. Semuanya terasa seperti mimpi. Evely merasa seperti dia telah memukul. Melody dengan hati-hati mengulurkan tangan dan meraih kain di pinggangnya. Apakah kau benar-benar Lukas? Atau semacam iblis yang menyamar? Kata-kata kekanak-kanakan Melody menyampaikan kecemasan dan kepahitan yang dirasakannya dengan sangat dalam oleh Lukas. Dia tidak akan merasa begitu gelisah sekarang jika aku mengungkapkan perasaanku padanya lebih awal, pikir Lukas. Kaulah si iblis kecil di sini, yang telah menyihirku. Kau membuatku selalu memikirkanmu, sampai-sampai aku tidak bisa fokus pada pekerjaanku. Jantung Melody berdebar kencang seperti genderang saat dia bersandar di dada pria itu, menggesekkan hidungnya dengan lembut. Ah, sudahlah. Baiklah, aku memaafkanmu. Kalau aku benar-benar menyalahkanmu, aku tidak akan membiarkanmu masuk ke kamarku sekarang, kata Melody dengan suara serak. Lukas memperhatikan suara seraknya. Dia melonggarkan cengkeramannya dan menangkup wajahnya dengan lembut. Akulah yang membuatmu kesal, kan? Aku minta maaf. Melody menggelengkan kepalanya, masih tak percaya bahwa dia memiliki semua ini. Dia takut bangun dan menyadari bahwa semua itu hanyalah mimpi. Bab 2428. Apakah kau benar-benar Lukas? Apakah hari ini hari April Mop? Apakah itu sebabnya kau di sini untuk menggodaku? Apakah ada kamera tersembunyi? Kumohon jangan berbohong padaku, Lukas. Kumohon, atau aku akan benar-benar mempercayaimu. Melody meraih tangan Lukas. Rentetan pertanyaannya menyentuh hati Lukas. Gadis bodoh. Tentu saja aku serius. Setelah Lukas berbicara, air mata akhirnya menggenang di mata Melody. Selama beberapa hari terakhir,
dia menangis dan menanggung semua keluhannya sendirian. Beatrice dan Cedric percaya padanya, dan dia memiliki teman-teman yang diam-diam mendukungnya. Tetapi apa yang tidak dia ungkapkan adalah apa yang benar-benar dia butuhkan, perhatian dan kepercayaan Lukas. Dia tidak pernah membayangkan Lukas akan mengatakan kata-kata itu padanya. Keluhannya akhirnya diakui. Lukas mengatakan dia mempercayainya. Lukas memeluk Melody dalam diam saat gadis itu menangis. Pada saat yang sama, ia mengingat kembali peristiwa yang telah terjadi. Ada sesuatu yang belum kuceritakan padamu. Dulu, saat masih kuliah, aku dan adik perempuan Talia diculik oleh seseorang. Meskipun para penculik hanya mengincarku, adik perempuan Talia ikut terlibat karena aku. Akhirnya, adik perempuannya kehilangan nyawanya karena itu, dan adik perempuannya lah yang menyelamatkanku. Aku telah memikul rasa bersalah ini selama ini. Ketika aku melihat Talia terbaring tak bergerak di sana, itu mengingatkanku pada hari itu bersama saudara perempuannya, dan aku sangat menyesal karena gagal menyelamatkan saudara perempuannya saat itu. Pikiranku kacau, dan itulah sebabnya aku berbicara kasar padamu. Aku minta maaf. Apapun yang terjadi, aku seharusnya tidak menyalahkanmu karena rasa bersalahku sendiri. Melody mendongak menatap Lukas. Kau hampir tidak pernah bercerita tentang masa lalumu padaku. Dia tidak berani berspekulasi tentang niat Lukas. Apakah ini berarti dia semakin dekat dengannya? Lukas menundukkan kepala, menatap matanya, dan mengulurkan tangan untuk mengacak-acak rambutnya. Apakah kamu kedinginan? Ayo kita tidur. Kita masih punya banyak waktu. Jika kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu perlahan-lahan di lain waktu. Lukas mengangkat Melody dan membawanya ke tempat tidur. Melody berskadeling ke pelukannya. Tanpa diduga, dia berinisiatif berkata, aku ingin tahu segala sesuatu tentangmu. Lalu mengapa kamu tidak bertanya padaku sebelumnya? Jika kamu bertanya, aku pasti sudah memberitahumu. Melody menundukkan pandangannya dan memainkan kancing-kancing ke meja Lukas. Aku tidak bertanya karena kupikir kau tidak ingin memberitahuku. Kuharap kau akan dengan sukarela melibatkanku. Duniamu, daripada aku yang bersikeras. Di atasnya. Lukas menghela napas dalam hati, menyadari bahwa Melody masih belum merasa aman bersamanya. Namun, mereka masih punya banyak waktu, dan dia akan menebus kesalahannya pada Melody nanti. Apakah kau masih ingin tahu tentang Talia? Kali ini, tanpa menunggu Melody mengangguk, Lukas melanjutkan, aku tidak ingin menipumu. Aku baru saja mengetahui perasaan Talia padaku. Tapi aku tidak punya motif tersembunyi padanya. Aku hanya merawatnya karena rasa bersalahku terhadap saudara perempuannya. Apakah kau percaya padaku? Teks tidak jelas dan mungkin merupakan kesalahan terjemahan atau penambahan yang tidak perlu. Melody tidak memberikan jawaban langsung kepadanya, tetapi jauh di lubuk hatinya, dia tahu bahwa jika Butukas sangat menyukai Talia, aku tidak akan mengatakan hal-hal ini padanya dan berada bersamanya seperti ini. Lagi pula, dia dan Talia sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Jika ada perasaan, mereka pasti sudah bersama sejak lama. Jadi, akulah orang yang ingin kau ajak bersama. Bab 2429. Melody tidak menjawab pertanyaan Lukas secara langsung. Ia ingin percaya pada Lukas, tetapi ia juga takut memberikan hatinya dan membiarkannya diinjak-injak. Karena itu, ia ingin memastikan perasaan Lukas padanya terlebih dahulu. Aku ingin bersamamu, Melody. Bukan karena kita punya perjanjian. Percaya atau tidak, kita punya banyak waktu, dan aku akan membuktikannya padamu. Keduanya saling bertatap muka dalam keheningan. Air mata menggenang di mata Melody. Melody merasa ragu apakah ia benar-benar mendapatkan apa yang diinginkannya, tetapi air matanya saat itu sudah cukup untuk menunjukkan kebahagiaannya. Keduanya berpelukan dan tertidur. Keesokan paginya, ketika Melody bangun, dia menyadari bahwa pinggangnya dipegang erat oleh seseorang. Baru setelah Lukas mencium lehernya, Melody teringat apa yang terjadi semalam. Lukas datang kepadanya di pagi buta dan mengakui perasaannya. Semuanya terasa seperti mimpi, jadi ketika Lukas bertanya apa yang dipikirkannya, Melody masih linglung. Kamu sedang memikirkan apa? Bukan apa-apa. Ini terasa tidak nyata. Melody sedikit tersipu dan memalingkan muka. Namun,
Lukas dengan kasar membalikkan tubuh Melody sehingga mereka saling berhadapan dan mencium keningnya. Apakah kamu masih berpikir ini mimpi? Aku ada di sini bersamamu. Jika kamu merasa tidak nyaman, pegang saja tanganku. Melody menundukkan pandangannya dan tersenyum tipis. Hal ini hanya pernah terjadi dalam mimpinya. Baiklah, saya tidak akan membuang waktu Anda lagi. Apakah Anda ada jadwal syuting pagi ini? Melody menggelengkan kepalanya. Filmnya sudah memasuki tahap akhir. Aku hanya ada adegan di siang hari ini. Bagaimana denganmu? Apakah kamu sibuk? Lukas menatap Melody, menyadari bahwa pertanyaannya sebenarnya menanyakan apakah ia punya waktu untuk tinggal bersamanya. Bahkan dengan permintaan sekecil itu, Melody tidak berani mengatakannya secara terang-terangan. Pikiran itu sangat menyakitinya. Meskipun aku sibuk, aku selalu bisa meluangkan waktu untukmu. Apa gunanya punya banyak karyawan jika aku tidak bisa melakukan itu? Kamu yang paling penting bagiku, aku akan melewatkan pergi ke kantor pagi ini dan tetap bersamamu di sini. Bagaimana? Mata Melody berbinar. Bagus. Ada film yang ingin ku tonton, tapi aku belum punya teman untuk menontonnya. Film itu hanya tergeletak begitu saja. Bagaimana kalau kita menonton film itu hari ini? Lukas tentu saja setuju. Selama bertahun-tahun, dia telah mencurahkan seluruh energinya ke dalam perusahaan. Selain menghabiskan waktu bersama keluarga, ia menghabiskan sebagian besar waktunya di kantor, jarang menyisakan waktu untuk dirinya sendiri. Ini adalah kesempatan langka untuk bersantai. Sebelum Melody bangun dari tempat tidur, Lukas memegang kakinya dengan hati-hati dan memeriksa lukanya dengan saksama. Ia merasa lega setelah memastikan bahwa Melody akan bisa berjalan tanpa kruk dalam beberapa hari. Setelah adeganmu selesai besok, aku akan mengantarmu ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut, kata Lukas. Melody mengangguk. Sebenarnya, sekarang sudah tidak sakit lagi. Aku bisa berjalan tanpa kruk. Tidak, Lukas langsung menolaknya, karena bagaimana jika nanti ada komplikasi? Kamu harus mendengarkan dokter. Tunggu sampai kamu benar-benar bebas dari rasa sakit sebelum melepaskan kruk. Baiklah, aku akan mendengarkan dokter. Sejak Lukas tiba di asrama Melody, Melody selalu digendongnya kemanapun dia pergi. Awalnya, Melody merasa sedikit malu. Dia bukan anak berusia 3 tahun yang perlu digendong seperti ini. Bab 2430. Namun, ketika Melody bertatap muka dengan Lukas, dia tidak bisa menahan diri untuk berkompromi. Jarang sekali mereka berdua bersama, dan begitu intim. Dia sangat menyukainya. Dulu, dia merasa malu jika terlalu dekat dengan Lukas. Dia takut kedekatan itu akan mengungkap perasaan berat di hatinya. Pasti akan merepotkan jika rekan bisnisnya tiba-tiba berubah menjadi kekasihnya. Namun, ia bisa merasakan kehangatan di matanya bahwa Lukas merasakan hal yang sama terhadapnya, yang membuatnya merasa sangat bahagia hingga ia tidak tahu harus berbuat apa. Meskipun di luar relatif dingin, Melody merasa hangat dalam pelukan Lukas. Bahkan, tubuh Lukas terasa seperti tungku. Akibatnya, Melody pun merasa hangat. Beatrice mengendarai mobilnya sendiri ke gedung Rivera Group pagi-pagi sekali. Dia ingin memastikan kepada Leo tentang kemajuan pekerjaan yang telah mereka minta untuk dilakukan sebelumnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa Lukas, yang selalu rajin, masih belum masuk kerja pada pukul 9 pagi hari itu. Edmund, di mana Lukas? Kenapa dia belum ke kantor? Beatrice agak tidak senang. Lukas tidak pulang ke rumah tadi malam, yang berarti dia menginap di tempat lain. Karena menganggap cucunya sudah dewasa dan tidak semua hal perlu dibicarakan dengan mereka, Beatrice tidak melanjutkan masalah itu lebih jauh. Namun, dia tidak menyangka bahwa pria itu bahkan tidak akan muncul di perusahaan. Secara naluriah dia berasumsi bahwa pria itu berada di rumah sakit bersama Talia, dan hal ini sangat membuatnya kesal. Edmund menaikkan kacamatanya dan menjawab dengan hormat, "Nyonya, setahu saya, Tuan Lukas mengunjungi Nona Talia di rumah sakit kemarin sore dan kemudian pergi. Saya tidak yakin kemana dia pergi di malam hari. Apakah Anda ingin saya memanggilnya untuk Anda?" Beatrice melambaikan tangannya. "Lupakan saja. Jika dia mendengar panggilanku, dia mungkin akan berpikir aku selalu ikut campur dalam urusannya. Biarkan saja." Namun,
Edmund bertindak cepat. Bahkan sebelum Beatrice tiba di perusahaan, dia sudah mengirim pesan kepada Lukas. Lukas terkekeh mendengar pesan Edmund, dan Melody segera mendongak menatapnya dari pelukannya. "Apa yang kamu tertawaan?" tanyanya. Mereka sedang menonton film romantis yang mengharukan, jadi tawanya membuat wanita itu bingung. Lukas hanya menunjukkan pesan yang dikirim Edmund kepadanya kepada Melody. "Lihat, meskipun aku sudah dewasa, nenek masih mengecek keberadaanku." Melody tersenyum saat melihatnya. "Kurasa nenek khawatir kau mungkin pulang larut malam dan mendapat masalah. Sebaiknya kau beritahu dia, atau telepon dia. Aku belum menelepon ke rumah." Dalam 2 hari juga, Lukas merasakan kehangatan menjalar di tubuhnya ketika mendengar Melody menyebut rumah besar keluarga Rivera sebagai rumah. Dia sangat tersentuh. "Kalau begitu, kamu saja yang telepon dia. Kalau tidak, nenek akan memarahiku kalau dia mendengar suaraku," kata Lukas. Melody mengambil ponsel Lukas sambil tersenyum. Seperti yang Lukas duga, nada suara Beatrice terdengar tidak menyenangkan saat menerima telepon dari cucunya. "Dasar nakal, kemana kau pergi terakhir kali?" "Malam, ini jam 9 pagi, jadi kenapa kamu belum ke kantor? Meskipun kamu sekarang presiden, kamu tidak bisa begitu ceroboh. Kamu seharusnya memberi contoh yang baik bagi semua karyawanmu." Melody segera angkat bicara. "Nenek, ini aku, Melody." "Melody, bukankah ini ponsel Lukas?" Beatrice memeriksa ponsel itu lagi dari kejauhan, memastikan bahwa memang benar cucunya yang menelepon. Kemudian dia menyadari bahwa Lukas pasti menginap di rumah Melody tadi malam. Baik Beatrice maupun Cedric khawatir bahwa Lukas dan Melody tidak akan mampu menyelesaikan kebuntuan di antara mereka. Oleh karena itu, Beatrice senang karena mereka diam-diam berbaikan dan tetap sedekat sebelumnya. "Oh, ternyata kamu, Melody. Apakah Lukas tidur di tempatmu semalam?" tanya Beatrice sambil tersenyum.